Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah yang biasanya kalian suka banget nih. Rumahnya bergaya modern, industrial, dan juga ada unsur tropisnya. Nah, sekarang kita langsung tanya-tanya sama ownernya karena ini rumahnya dia bangun sendiri. Yuk, langsung kita lihat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Rehan, apa Halo, kabar? halo. Baik. Ya, tetangga, gimana? Tadi udah kenalan kan sama Mas Rehan. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih, mumpung lagi di rumahnya yang keren banget ini. Oke, Mas Rehan, ini rumahnya, apa ya, bisa dibilang ini bergaya apa ya yang diinginkan gitu? Apa ya, mungkin Mas Rizky lebih tahu ya. Saya sih sebenarnya nggak ada gaya khusus sih, Mas. Cuman memang ngeliat referensi dari kontennya Mas Rizky juga. Kayaknya sih tropis ya. Tropis ya? Tropis lah ya. Kita Mudah-mudahan- nggak bisa bilang industrial juga Iya, soalnya. betul. Campur-campur gitu ya. Campur-campur. Tapi yang lebih tebelnya dia tropis dan juga Tropis. modern gitu. Dari depan udah kelihatan banget. Gayanya tuh unfinished look gitu ya. Ini kalau misalnya saudara dari kampung gitu bisa dilihat, bisa dikira rumahnya belum jadi. Gitu. Iya, bener. Pernah ada yang bilang gitu? Keluarga juga ada. Oh iya? Ini belum dicat apa ya? Padahal emang pengennya gitu. Pengennya gitu ya. Oke, untuk kenal lebih jauh nih supaya kalian kebayang ini dengan rumahnya, ini luasan tanahnya berapa, Mas? Ini luas tanah 104, luas bangunan 148 lah. 148. Full dia. Oke, untuk lebar tanahnya, Lebarnya 8, ke belakangnya dia 13. area fasadnya nih, keren banget nih. Sini, Mas. Nah, untuk lantainya nih pakai apa nih, Mas? Ini aku pakai andesit 10x10 yang 2 cm, Mas Rizky. Oh, oke. Oh iya, ini satuan ya. Iya, jadi kayak kemarin sih tukang tuh kayak nanam padi gitu dia. Mundur ya. Mundur. Satu-satu. Enaknya ya kalau pakai satuan gini, ya jadi kelihatan handmade gitu. Jadi jangan kalian expect dia bakal lurus presisi gitu. Dan kalau bisa kalian lihat di bagian fasadnya ini cakep banget ya. Kenapa? Karena menurut saya ini si kanopinya biasanya kan kalau bikin rumah tuh kebanyakan ya Mas ya, mungkin saya juga. Kanopi tuh selebar fasad gitu. Tapi Iya. kalau di tempat Mas Rehan ini kanopinya ya secukupnya aja. Mungkin ini hanya area carport yang benar-benar digunakan untuk mobil. Iya, kalau aku bikinnya memang pengennya ya. Pengennya mobil yang parkir di sini satu aja. Oke, Jadi sini either ya udah buat parkir sepeda anak atau buat tamu sih. buat tamu ya. Jadi nggak usah, soalnya sayang sih dia bikin ngalangin fasad takutnya gitu. Betul. Kalau di fullin. Iya benar-benar. Dan ini fasadnya karena memang cakep ya. Dan itu jadinya tetap fungsional karena misalnya ada tamu tetap bisa parkir 2 kendaraan roda 4 sekaligus. Cakep-cakep. Keren Mas. Ini kanopinya pakai apa nih? Wah, ini nih salah satu yang saya dapat dari kontennya Bapak Rizky Abadi. Waduh. Itu siapa ya Mas? Ada yang rumahnya pokoknya pakai ini namanya versi sel ya. Namanya versi sel. Dia tuh apa yang buat rumput sebetulnya ya. Betul. Jadi ada yang di kontennya siapa Mas? Ya, Mungkin bisa Kibo ya? Iya itu di kontennya Mas Kibo ya. Kibo. Iya, jadi aku sangat apa ya kayaknya cocok gitu ya kalau kita taruh di sini. Jadi aku coba aplikasiin bukan cuma di sini tapi juga di atas balkon situ tuh. Iya. Dan yang saya suka lagi nih di sini ini nih. Kalau kalian perhatiin di sini ada rantai. Jadi buat yang belum tahu ya, ini rantai untuk tali air gitu. Jadi karena ini kanopinya nggak buang, nggak bikin air terjun ke depan, dia pakai talang air lagi. Nah dari talang itu dialirin ke sini. Jadi airnya nggak mencar, ngikut ya sampai sini. Dan lumayan apa ya bener-bener kepake. Aku kira bakal tetap buyar aja gitu Mas. Tapi ternyata beneran ngikut sih. Waktu hujan deras pun airnya banyak gitu turun lewat si rantai ini. Iya. Oke, kita lanjut ke bagian teras. Nah, terasnya juga nih cakep banget ya. Jadi dia berundak dua step ke atas dan ini kayak melayang gitu karena ini dibikin agak masuk ke dalam. Jadi di bawahnya dikasih lampu apa gimana? Pengennya sebenarnya dikasih lampu ya. Cuman sekarang sih sebenarnya listriknya udah disiapin sih Mas tuh. Oh iya, di situ. Cuman belum dipasang, tinggal dipasang aja kalau mau tinggal dipasang aja ya. Dan ini di bawahnya pakai batuan apa nih Mas?
Baru lihat saya Aduh, nih. namanya nggak tahu ya. Aku sih beli di online juga, Mas. Dia namanya batu telur puyuh gitu. Tapi lokal ya, bukan import ya. Iya benar. Indonesia ini. Kayak telur puyuh nih. Saya kira koral biasa. Iya, telur puyuh. Cakep. Dan kalau bisa kalian lihat di sini jadi aksesnya ada 2. Di sebelah sini, ini akses Iya. utama nih. Ini akses utama. Oke, di sini ya Mas? Itu yang untuk ART lah, lewat-lewat atau misalnya lagi ada tamu kita mau langsung ke atas bisa tuh. Karena terusannya sini langsung tangga dia di situ. Oh gitu. Oke, saya jadi penasaran dengan bagian dalamnya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Mari. Mari Mas Rizky. Permisi Mas Rehan. Ya, beginilah. Jadi begitu masuk rumahnya memang ini ya, bukan tipe yang bright gitu ya? Interiornya Iya, pengennya aku sih kebetulan juga ada bisnis di mobil klasik gitu ya. Jadi emang senangnya vintage gitu. Oh oke. Pengennya ya udah kalau furniture ya tetap jadul lah. Tetap jadul ya? Tetap jadul. Masuk kayak ini nih? Ini kan kayu-kayu jati gitu ya, Oh, bener-bener tahun 60-70-an gitu lah. Oh iya? Jadi kita nggak bikin baru tapi hunting yang udah tua gitu tapi kita rekondisi. Oh tetap di finishing ulang? Tetap di finishing ulang lah. Oke, mantap. Pintunya juga nih pakai kayu jati nih kayaknya? Pegangannya jati. Pegangannya Tapi ini kamper. Kamper? Ini kamper. Oh udah cukup lah. Udah cukup. Tapi ini solid ya, sekitar 3 cm lebih sedikit. Dan ini kayunya kayu solid. Kayu kamper juga bagus selama nggak kena air langsung. Dan ini karena tempatnya tidak kena air langsung, jadinya insya Allah tahan lama. Dan ini juga kerennya ini pakai kayu juga nih? Ini iya udah nulain kayu juga. Kita pengen tetap nuansanya kayu-kayu deh. Banyak. Banyak kayu di sini, jadi kesannya lebih hangat. Dan ini jendela, bukaan kecil nih, nggak ada kacanya nih. Bukan kecil ini sebetulnya dia pakai kawat nyamuk aja Mas Rizky. Ini juga kayu jati aku pakai. Oh, oke. Ya buat angin-angin lah. Buat angin-angin doang ya. Memang sengaja nggak akan ditutup ya. Jadi nggak dikacain. Gitu. Nah tadi kalian lihat, ini kan area makan ya Mas ya? Iya, jadi masuk langsung meja makan. Oke, ini area dining, kursinya pakai rotan, ada 4, tapi bisa ditambah kalau misalnya perlu. Lumayan. Dan di sebelah sini juga karena konsepnya open plan ya Mas? Iya. Nah, langsung kita ketemu dapur dan ini pintu yang kedua tadi. Bentar. Nah, saya buka aja nih karena udah di dalam rumah ya. Iya. Oke. Dapurnya nih Mas, bisa diceritain nih. Kayaknya Dapur di depan ya. Kayak rumah Mas Rizky juga ya. Dapur di depan juga. Iya, dapur ini emang aku sebelumnya punya pengalaman kurang baik sama yang bikin pakai multiplex gitu ya. Jadi ada di rumah orang tua kena rayap lumayan parah. Jadi agak traumatik. Mungkin emang kita salahnya nggak nyuntik anti rayap dulu ya. Jadi aku bikinnya pakai beton nih Mas Rizky. Oh iya nih langsung ya. Jadi langsung beton, tapi di atasnya dikasih tetap ini granit. Oke. Granit. Iya, terrazzo ini Mas ya? Terrazzo ya kayaknya. Terrazzo. Iya. Begitu juga dengan backsplash-nya walaupun agak beda sedikit warnanya ya. Cuma masih sama nih, masih terrazzo juga. Ini juga kalau kalian ingin punya dapur yang ujung-ujungnya nanti bakal kalian jadi pasang kitchen set gitu ya. Ini juga bisa kalian contoh nih. Jadi bikin dari awal nih pas pembangunan. Ini dia pakai beton ya Mas ya? Pakai beton Mas. Pakai beton langsung jadi dibuat dari awal. Jadi nanti kalian tinggal bikin penutup-penutupnya seperti ini. Iya. Nah, ini kalau mau nanti bisa dibikin penutupnya nih. Ini juga. Oke, ini dapurnya model linear, segaris aja. Di sini preparation table di tengah. Kompornya di paling ujung dekat bukaan. Tapi ditambah masih ada cooker hood juga. Oh iya. Ada cooker hoodnya nih. Masih ada cooker hood. Warnanya kayak di dapur restoran gitu ya? Iya. Warnanya. Biasanya kan kalau di rumah-rumah tuh hitam gitu ya. Iya, aku agak suka stainless. Jadinya kompornya juga warnanya ya udah warna stainless aja ini pakai stainless. Oh iya, kompornya kompor tanam, tapi dia masih pakai stainless. Kelebihannya yang model stainless ini dia bisa masak lama kayak kompor-kompor biasa itu loh. Jadi kalau kaca itu kan ada potensi dia pecah dengan kalau misalnya suhunya terlalu tinggi dan terlalu lama. Tapi kalau misalnya ini aman, lebih tenang. Lebih tenang sih, memang. Di sini juga kabinetnya minimalis aja nih. Kabinetnya minimalis aja. Soalnya kebetulan istri juga bukan yang hobi banget masak gitu ya. Jadi kayaknya nggak akan terlalu perlu banyak storage lah. Menarik. Oke, kita lanjut. Kemana lagi nih? Sini. Nah ini, area apa nih? Living room Mas Rizky. Jadi living roomnya juga cuma segini, langsung nyatu aja dia sama dining area juga. Aku rasa sih untuk keluarga kecil masih cukup sih Mas. Kita pakai sofa 3 seater sama single seater kursi biasa. Oke, menarik ya. Ini juga kursinya kayak kursi lawas juga itu. Lawas Mas. Aku juga sama sih. Jadi dari meja ini, meja TV. Ini juga. Iya, kursi itu juga hunting kita.
barang lawas lah. Cakep ya. Jadi supaya lebih kental lagi nuansa jadulnya, dia selain pakai kayu ini, kabinet kayu, kursi kayu, sofanya juga sofa kulit tuh. Iya. Ini beda nih kalau misalnya jadi dibikin sofa biasa gitu bahannya. Fabric gitu ya misalnya. Fabric gitu ya. Bakal beda sih tampilannya dan moodnya. Karena ini kulit jadi nyatu nih, tetap kelihatan klasik. Dan kalau beli sofa kulit pastiin beli yang kulitnya bagus ya. Karena kalau yang kurang itu Kelihatan banget ya Mas. kelihatan banget dan ya. gerah dipakainya. Gerah, ini kebetulan genuine juga sih. Kita Genuine carinya ya? Oh iya. Nah kalau yang genuine ini rasanya beda nih. Kayak kulit dompet yang bagus-bagus tuh Iya, rasanya. kulit Garut gitu ya. Kulit Garut. Oke. Di bagian belakang sini ada area terbuka, taman kering ini sepertinya ya Mas? Iya, memang kita aku kurang telaten sebenarnya kalau banyak tanaman gitu ya. Jadinya ya udah kering aja, yang penting ada bukaan udara lah di belakang. Oke, cakep. Di belakang sini juga masih finishingnya pakai acian semen ya. Tampilannya beton, tapi ini kayak di coating nih, lihat nih. Betul, jadi ada sedikit sebetulnya Mas, itu lupa di coating tuh. Kelihatan iya. tuh udah mulai ada lumut dia. Iya. Jadi yang di coating cenderung aman dia dari lumut. Oh, oke. Ini ya kalau mau lihat contoh nyatanya ya, di coating dengan tidak di coating tuh. Bagian yang agak hijau itu tidak di coating, tidak kena coatingan. Sementara yang bagian lebar-lebarnya ini di coating. Lebih tahan sih. Cepet banget sih lumut itu juga. Cepet ya? Cepet banget. Iya, apalagi kebuka Mas ini Harus tuh. dibenerin lagi. Enaknya kalau punya area terbuka seperti ini, tinggal buka pintunya aja. Ini langsung ngalir sih. Langsung ngalir. Enak banget. Ini nggak pakai AC kan Mas? Enggak. Di ruangan ini? Padahal lagi panas tapi lumayan enak ya jadinya ya. Bener. Hanya dibantu ini aja sih, kipas ceiling. Kipas ceiling. Di lantai 1 ada kamar nggak? Ada satu. Harusnya yang tadi aku bilang harusnya bisa 2 tapi jadi satu aja, kita lihat boleh. Oke, yuk. Ini Ini kamar 1. kamarnya. Adanya di bagian depan carport. Oh. Cakep. Ini karena rumahnya baru jadi ya? Baru-baru jadi. Jadi sekarang tuh masih dipakainya buat kantor aja. Jadi living roomnya aja yang udah diisi, kamar-kamar sih belum kita isi. Oke, karena baru jadi itu masih ada, ya masih kosongan, banyak yang kosong, terutama bagian kamar. Ini luasnya inget nggak nih? Ini 3x3 Mas. 3x3? Kurang lebihnya 3x3 lah. Rencananya kamar apa nih? Pengennya sih kalau anak nambah lagi gitu ya. Jadi yang di atas kan sebetulnya udah ada 1 kamar anak. Nanti di sini jadi kamar anak kedua. Gitu. Kalau kamar tamu, sebenarnya biasanya kan kamar tamu ya. Cuma kayak jarang sekarang tamu. Jarang ya? Manfaatin aja buat kamar anak deh. Oke, masih statusnya kamar serbaguna ini ya? Kamar serbaguna sekarang. Oke, cakep. Nah, ini layoutnya di antara, ini nanti kita ke kamar sebelahnya juga, tapi kita bahas dulu kamar mandi lantai 1. Iya. Nah, ini luasnya juga nggak terlalu luas, dia compact ya, tapi masih bisa untuk mandi, untuk toilet, masih bisa. Dan tetap nuansanya ini Mas ya, remang-remang gitu ya. Remang-remang. Oke. Remang-remang aja. Cakep. Kita lihat area kamar kedua. Mari. Oke. Nah, gimana? Ya ini yang tadinya sebetulnya kamar gitu, ada kamar mandinya lagi di ujung. Cuman pun ini renovasi Mas ya, renovasi dari rumah lama gitu. Cuman kayaknya kebutuhan kamar kita balik lagi ke kebutuhan sih, nggak butuh belum butuh 4 kamar. Betul. Dan dari dulu tuh cita-citanya kalau punya rumah pengen punya kolam ikan, kolam koi yang lumayan proper lah, nggak usah terlalu besar tapi proper gitu. Iya. Karena hobi. Jadi ya udah dimanfaatkan lah jadi kolam koi semi indoor. Oke. Semi indoor. Ya udah jadi musola di sini samping kolam ikan gitu. Oke. Cakep. Ini juga ada detail menarik nih. Pakai cermin. Iya, cermin ini kemarin mikir biar nggak terlalu sempit gimana ya ruangannya. Akhirnya ya udah deh kita coba aja pakai cermin-cermin tempel gitu. Oke, mantap. Di sini juga saya perhatiin nih pakai kayu lagi nih Mas. Wah iya, jadi gini ini menarik lucu juga nih Mas. Gimana gitu? Sebelumnya kan aku pengen ya udah fullin aja gitu plafon ya. Iya. Sampai sana tapi kayaknya ruangannya jadi nggak kebagi gitu antara musola sama kolam ikan. Nah kebetulan waktu kita bongkar rumah yang lama, dia kayu-kayu penyangga atapnya itu dulu cuma masih pakai kayu, itu masih bagus. Jadi sebetulnya ini tuh dari atap rumah lama ini. Oh gitu. Aku manfaatin lagi, iya. Oke. Diserut ulang lah, ditempel sini aja. Oke, berarti Mas Rehan ganti atap rumah juga ya? Betul, atap yang sekarang udah pakai bajaringan Alderon ya. Oke, lantainya belum kita bahas pakai apa ini? Ini pakai homogeneous style 60-60 sih Mas.
Aku pilihnya juga yang kasar ya. Biar Yang matte enggak yang matte, biar enggak tahu ya, aku lebih suka aja. Kayaknya nggak lengket gitu Iya, kalau lagi kotor. Kadang-kadang suka lengket tuh yang glossy itu. glossy. Oke, ini juga warnanya senada dengan dindingnya, jadi masih warna beton. Dan di samping tangga ini ada tempat penyimpanan. Nah, harusnya ini ada storage, cuman belum kita sempat bikin juga sih. Oh, oke. Ya rencananya sih buat naruh perkakas, alat-alat sapu gitu-gitu, Mas. Iya, besar juga nih areanya. Harusnya ada storage-nya. Dan ini tangganya unik ya, saya perhatiin nih. Tangganya ya sama, dia pakai beton juga, cuma atasnya dilapis lagi dengan kayu solid. Kayu apa nih Mas tangganya? Ini jati. Kayu jati nih. Ini aku pakai jati, pegangannya yang bengkirai. Oh, oke. Pegangannya bengkirai. Ini sengaja sih pakai kayu, Mas, karena di rumah lama tuh aku pakai tangganya granit kayak gini. Kayaknya agak dingin gitu ya, Iya, rasanya. Jadi pakai kayu ini lumayan lebih hangat sih. Oke. Jauh lebih hangat. Bunyi-bunyi nih kalau diinjek. Enggak terlalu ya, karena udah dibaut deh. Oh, Udah dibaut. oke. Tergantung pemasangannya ya. Pemasangannya. Dan ini lebar loh ini steppingnya. Ada nih 40 cm nih. Iya, 40 bener 40. Iya. Kayaknya agak kelebaran, cuman so far sih nggak mengganggu ya, enak Nggak ya. mengganggu ya. Tergantung kebutuhan aja ya, sesuaiin. Kalau yang lebar-lebar gini biasanya lebih aman juga buat anak. Tapi kalau ruangannya memadai, kalau nggak memadai yang pakai standar aja 30 cm udah cukup. 30 udah cukup. Oke, kita lihat Mas. Ayo, boleh. Kita naik. Ini aku kasih penerangan juga tangganya. Kalau kadang-kadang kalau pulang malam kan gelap gitu ya. Iya. Kalau siang sih masih kebantu, ini ada Skylight, jadinya terang. Kalau malam, jadi dari bawah bisa nyalain lampu dulu, habis itu kita naik udah terang. Oh, nyalainnya di bawah ya? Nyalainnya di bawah. Oke. Ini skylight pakai apa Mas? Skylight kaca tempered. Kaca tempered. Tempered 12 gitu ya. Wih, 12 mili. tebel ya. Iya. Aman nggak berisik nih? Itu. Soalnya sebelumnya di rumah lama tuh kanopi ini Mas, kanopi mobil yang pakai solar flat. Iya. Bukan skylight sih. Tadinya udah kepikiran mau pakai solar flat, cuman kanopi itu lumayan agak berisik ya. Iya. Jadi kita pakai ya udah deh kaca aja. Kaca sih. Lebih hening, Lebih ya kedap lah dia. lebih kedap. Tapi harganya juga sedap. Nah, ini nih menarik juga, ada bukaan berupa roster ya. Jadi ke area taman samping dimanfaatin sedemikian rupa. Di sebelah situ dikasih glass block buat pencahayaan, sebelah sini pakai roster buat udara. Dan ini dindingnya dia sebenarnya acinya kasar ya ini. Iya, cian kasar nih Mas. Cian kasar. Jadi ini pun aku bukan pakai semen hitam yang biasa nih. Kalau Mas Rizky tahu ada semen yang untuk nempelin apa namanya homogeneous style tuh, misal buat yang keras. iya. Nah dia tuh kalau kita pakai buat finish jadinya kasar kayak gini. Oh gitu. Tuh, ini yang aku pakai. Tapi ini nggak dicat lagi ya, memang begini ya? Di coating. Hanya di coating aja. Iya, di ya? coating aja. Oke, lanjut. Yuk. Ya, ini lantai duanya. Lantai duanya Oke. Sini juga lantai 2 ada bukaan. ada bukaan lagi. Sengaja nih. Iya. Harus dinikmatin banget di taman belakang. Nah tuh, terus itu Mas, kalau pakai roster kayak gini, Iya. awalnya tuh aku nggak pakai topian gini. Jadi pas hujan agak ke tangga-tangga tuh, Tampias masuk ya? tampias masuk. Jadi harus pakai topi-topian deh gitu. Oke. Mantap. Di sini juga pakai kayu. Ini juga kayak kayu lawas nih. Iya, ini Manfaatin. jendela rumah lamanya. Rumah lama Jendela nih? rumah lama aku pakai lagi. Oke. Ada berapa kamar di lantai 2? Di lantai 2 ada kamarnya sih ada 2 ya, kamar utama sama kamar anak. Cuman ada lagi kamar ART. Mana dulu nih? Sini dulu ya. Boleh, biar nggak muter ya. Oke. Ini kamar ART dan area servis. Iya, aku satuin semuanya di sini biar kalau berantakan-berantakan ya di sini aja deh berantakannya. Iya, setuju sih. Di sini ada jemuran. Nah ini bukaan yang tadi tuh Mas di taman belakang memang sengaja nggak dibuka semua. Jadi ya sekitar 3/4 kita tutup pakai tempered juga tuh. Oh iya. Pakai kaca, bukaannya 1/4-nya deh. Iya. Supaya nggak heboh banget ya hujannya. Iya, dan nggak usah mindahin jemuran. Oh iya. Nggak usah mindahin jemuran. Aman ya jemur di sini Aman. hujannya? Kering nggak- sih cepet. Oh iya, nih area paling terang di rumah ini. Paling terang. Oke, ini area kamar mandi Kamar ART, mandi ART. kamar Kamar tidur ART. ART. Cakep. Dia nge-L gitu. Oke. Cakep Mas. Oke, Kita lihat lagi ke dalam. boleh. Ke kamar anak dulu. Boleh? Ya. Yuk, mari. Ini area transisi ya. Bisa dikasih sesuai keinginan kalian. Sorry nih Mas, masih berantakan ya kamar anaknya. Nggak apa-apa. Ini kamar anaknya. Oh, permisi. Kalau luasan sih kurang lebih sebenarnya sama-sama yang Yang di bawah di ya? bawah. Iya, kita ngikutin aja. Iya. Jadi 3 kamar kali ini 3 lah. mirroring ya sama yang di bawah layoutnya.
Tapi di sini ada jeda atau balkon kecil ya dengan bagian depan gitu, supaya bisa tetap naruh sesuatu kayak outdoor AC di bagian sana. Iya. Tapi ngakalin ya kalau misalnya naruh outdoor AC di depan rumah, pasti kasih kisi-kisi atau penghalang ya. Iya, biar nggak terlalu jelas gitu. Iya, kalau kalian ingin fasadnya tetap tampak lebih bagus. Ini layoutnya benar-benar mirip sama yang di bawah ya, karena di sini juga ada area basah alias kamar mandi, luasannya juga mirip. Sama Ya? persis. Persis. Nah, enaknya kalau mirroring kayak gini, kamar mandi atas bawah itu linear lurus, itu bakalan lebih murah. Lebih simpel juga pemipaannya segalanya. Karena lebih simpel, pemipaan segala macam, jadinya lebih murah gitu. Kita lanjut ke kamar tidur utama nih. Ke kamar tidur utama boleh. Wih, kamar tidur utama. Belum diisi juga ya, Mas? Belum diisi juga ya. Kita baru isi bawah doang. Ini kamar paling luas ya? Kamar paling luas. Luasnya sih sebetulnya aku agak lupa inget. Hampir 3 kali 4 lah. 3,3 kali 4 gitu. 3,3 kali 4. Oke. Ceilingnya lumayan tinggi ya? Ini iya agak lebih tinggi nih, Mas. Ini sekitar 3,3 gitu ya. 3,3. 3,3. Keren. Dan di sini sebelum kita lihat balkonnya ada kamar mandi private-nya nih. Yang keren nih. Jadi ketika masuk kamar tidur utama, kalau yang nggak tahu nih ya dikira nggak ada apa-apa ya. Inspirasi dari Mas Rizky juga. Oh, aduh. Kamar mandinya sih mirip-mirip aja lah ya. Iya, mirip aja ya modelnya. Nuansa abu-abu kayak ya masih unfinished juga. Iya. Tapi ini agak lebih besar ya. Agak lebih besar, aku kasih wastafel ya. Jadi gitu ya tetangga. Buat tetangga online yang rumahnya pernah saya samperin, ya terima kasih banyak karena udah menginspirasi ke tetangga online lainnya ya. Betul. Semoga juga videonya Mas Rehan ini dan rumahnya Mas Rehan ini menginspirasi tetangga online yang lagi mau renov atau sedang renov. Oke, kita lanjut Mas. Ini ada apa nih? Sini, balkonnya kita dari sini. Oh, lihat sini ya. Ini gorden lah. Boleh, silakan. Jadi memang di kamar pengennya punya balkon sendiri gitu, Mas. Jadi ya kita bikin yang emang agak kegedean sebenarnya. kegedean. Yeah. Tapi enak sih jadinya, ya anak main sini masih bisa lari-lari lah. Benar. Dan juga safety ya di sini cukup tinggi gitu. Di sini juga masih bisa pakai planter box juga. Ini Lee Kuan Yew. Cuman belum panjang aja, masih pendek. Katanya habis ganti media tanam ya? Iya, tadinya udah panjang, Mas. Aku ganti media tanam lain. Kata tukang taman sih lebih bagus gitu. Bagus ya. Masalah waktu aja nih sampai menjurur lagi ke bawah. Ini sepanjang kamar sampai kamar mandi. Cakep. Ini tanaman asli, Mas? Asli dong. Apa ini? Enggak, sebenarnya pengen nyoba. Waktu itu sempat keracunan ini sih, Mas. Apa sih namanya? Tabu lampot ya. Tabu lampot. Jadi aku keracunan, pengen yang paling gampang apa, Mas? Tanya ke tukang tamannya, katanya jeruk-jerukan. Ternyata bisa sih tumbuh. Bisa, dan dia selalu berbuah gitu. Oh, oke. Yang lemon ini udah lumayan sering aku ambil nih, Mas Rizky. Yang ini kuning? Iya. Oke. Lumayan sering aku ambil. Menarik nih, kalau bapak-bapak emang pengen suka tanaman juga, tapi pengen yang simpel-simpel. Ya, simpel-simpel aja deh. Oke. Saya lihat di balkon ini, plafonnya juga pakai verticel ya? Nah, ini sih yang aku paling berterima kasih sama videonya Mas Rizky nih. Jadi ketemu, karena tadinya bingung nih balkon ini apa di gipsumin aja, apa GRC. Sebenarnya gipsum takutnya lembab karena di luar apa gimana. Tapi ternyata ada bahan yang lebih kuat gitu ya. Terus dia juga bisa mengakomodir ventilasi ini kan ya, ventilasi plafon gitu. Iya. Jadi dia tuh kan bolong-bolong nih, Mas. Betul. Jadi anginnya bisa masuk sampai even pojok deket tangga sih itu tuh muter dia. Ke bagian plafon dalam? Karena kan memang jarak ke atap nggak terlalu jauh, jadi dia takutnya panas mengendap. Jadi kalau ada si bolong-bolong ini bisa ada sirkulasi, jadi nggak ada panas yang mengendap di situ. Oke. Jadi lebih adem ya di bagian dalamnya. Harusnya ya. Karena ngalir tuh yang udara di balik plafon, ngalir ada udara masuk dari sini ya. Oke, menarik idenya nih, Mas. Keren ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol di bawah ya, Mas. Ayo, silakan. Ya tetangga, sebelum kita lanjutin videonya, sekarang saya mau ngelakuin satu hal yang sebelumnya nggak pernah saya lakuin. Tapi hal ini menarik juga sih untuk dicoba. Yuk ikutin terus. Oke, kali ini saya mau ajak kalian main ke tempat yang cakep dan bisa bikin penampilan kita makin cakep nih. Lokasinya ada di Derma Express.
Di bagian depan, lobinya clean banget ya. Nuansa putih, hijau, terang, dan ini ruangannya harum. Walau sekilas kelihatan banyak ceweknya, tempat ini bisa buat cowok juga loh. Jadi saya mau coba treatment alias perawatan wajah. Sebelumnya saya mau ketemu sama dokternya dulu nih. Oke, hari ini mau treatment apa nih Rizky? Konsultasi ini wajib dilakukan sebelum perawatan ya. Kita nggak asal pilih treatment, tapi disesuaikan sama kebutuhan dan kondisi kulit kita saat itu. Kalau masih bingung gimana, tenang, saya bantuin nih tanya ke dokternya. Kalau cowok tuh biasanya apa ya trouble-nya gitu di wajahnya gitu? Biasanya salah satu dari dua ini, dia terlalu berminyak atau terlalu kering. Oh gitu. Mau laki-laki mau perempuan perlu mengurus sih sebenarnya. Bukan masalah biar lebih cantik atau Tampilan gantengnya gitu. doang, bener. Tapi maksudnya gini, kita kan memang akan menua pada akhirnya. Sesimpel skincare aja perlu dilakuin, sesimpel sunscreen aja perlu dilakuin. Kenapa? Karena pamparan matahari makin panas, UV-nya makin tinggi. Nggak apa-apa, yang basic-basic aja dulu seenggaknya. Habis konsultasi, siap-siap buat perawatan deh. Muka kita dibersihin dan difoto, terus dianestesi biar nggak kesakitan pas disuntik untuk masukin serum nanti. Kemudian mulai deh perawatan sesuai hasil konsultasi sama dokter. Ini saya coba infus vitamin C biar lebih cerah dan acne redness package buat ngurangin beruntusan di wajah. Rasanya gimana sih? Awalnya kagok ya, terus buat yang nggak biasa mungkin agak sakit. Untuk treatment yang khusus ini bakal langsung ditanganin sama dokternya, jadi lebih aman. Durasi perawatan beda-beda tergantung treatment yang kita jalanin. Tapi yang saya coba ini rata-rata 2 jam setiap kali perawatan. Selain perawatan yang saya pilih, ada juga nih paket lain. Misalnya buat contouring atau bentuk wajah, bersihin bekas luka, dan banyak lagi. Cabang Derma Express juga banyak. Tinggal kunjungi website atau sosial media Derma Express buat detailnya. Nah, ini tampilan saya sebelum dan sesudah perawatan di sini. Gimana? Kelihatan bedanya nggak nih? Udah deh, kita lanjutin home tour-nya yuk. Ya, tetangga online. Tadi kita udah home tour ya ke rumahnya Mas Rehan yang inspiratif banget nih. Terima kasih. Nah, tapi di balik rumah inspiratif ini pasti ada hal-hal yang sisi perjuangannya gitu ya. Nah, ketika proses renovasi, ini kan rumah renovasi ya? Iya. Nah, itu berapa lama, Mas? Aduh, lama lagi. Aku renovasi tuh hampir setahun lah ya. Wah? Hampir setahun. Jadi karena memang renovasinya pertama mandiri, Mas. Jadi nggak pakai kontraktor, nggak pakai mandor. Oke. Jadi aku renovasi tuh kebetulan pakai 2 tukang aja. Kebetulan ada yang memang orang yang udah aku percaya gitu tukangnya. Jadi yaudah dia bawa keneknya. Udah dikerjain deh setahun. Aku brief. Kira-kira kayak gini nih gambarnya. Gambarnya juga karena aku bukan arsitek kan ya. Jadi gambarnya pakai software desain biasa, Adobe Illustrator tuh kalau ada yang tahu mungkin ya. Jadi itu bukan buat arsitek kalau pokoknya, itu buat desain grafis. Oke. Tuh kita buat pakai itu. Tapi ya tukangnya ternyata ngerti ya. Tukangnya ngerti, bisa deh dijadiin kayak gini. Oke. Jadi proses renovasi atau pembangunannya ini 1 tahun kurang lebih. Iya 1 tahun. Nah itu yang bikin 1 tahun selain tadi aku desain sendiri pakai 2 tukang. Tukangnya juga kebetulan aku saran juga sih sekalian ya buat teman-teman carinya kalau bisa yang memang udah kalian percaya gitu ya. Even kalau di case aku dia belum pernah bangun 2 lantai, Mas. Jadi memang tukang bangun udah biasa bangun, cuman biasanya bangun rumah subsidi kayak gitu-gitu. Jadi di sepanjang jalan proses pembangunan ini banyak aku share juga materi misalnya di YouTube nih cara ngedak gitu atau cara bikin misalnya dinding kayak gini nih dinding kasar kayak gitu-gitulah. Dan memang orangnya mau belajar juga sih. Jadi enak kita nggak apa-apa sih lama. Tapi bisa dipercaya gitu kita tinggal dia kerja tetap sesuai jam kerjanya gitu lah. Oke, itu ya cari yang amanah gitu ya. Yang amanah itu paling penting sih. Benar-benar. Dan ini yang bikin surprise adalah tukangnya cuma 2. Iya 1 tukang 1 kenek. 1 tukang 1 kenek. 2 orang. Pantesan 1 tahun. Iya. Kalau ada yang nanya nih, ini kan proses pembangunan hampir setahun tadi ya. Iya. Itu kalau ada yang nanya berapa kira-kira budgetnya renovasi itu? Under 1M lah. Under 1M tapi masih di tengah-tengah lah. Masih di tengah-tengah. Oke, menarik ya. Itu ketika proses renovasi berjalan, udah kekumpul semua apa sambil nyari? Sambil nyari. Sambil nyari. Itu pasti udah sambil nyari deh. Makanya itu tadi mungkin yang belum saya clear soal itu ya. Biasanya kalau
budget ready itu maunya cepet-cepet tuh orang. Iya, tukangnya 12 gitu. Langsung rame. Budget ready langsung jadi. Langsung kan? jadi. Tapi biasanya kalau memang yang budgetnya sambil nyari, nggak buru-buru. Nggak buru-buru. Lebih tahan ya. Dan seru juga sih kita pulang kerja ngeliatin udah sampai mana nih rumah gitu kan. Oke. Jadi gitu ya. Tipsnya juga ya buat kalian atau trik juga. Kalau misalnya budgetnya sambil nyari, tapi pastiin ya udah ada bayangan budgetnya ada. Gitu. Tapi dia akan datang secara perlahan gitu ya. Bisa pakai cara ini, pakai tukang yang nggak terlalu banyak. Jadi kalian nggak langsung mengeluarkan budget yang besar di awal, di tengah gitu ya. Jadi diangsur lah ya. Betul. Kita makasih banyak sama Mas Rehan yang udah sharing berbagai tips ya di rumahnya yang keren banget ini. Kalau kalian masih penasaran, tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa saya bantu jawab. Karena Mas Rehan nggak punya IG buat rumah ini. Aduh iya nih, IG pribadi aja. Oke. IG pribadi mau ditanyain? Oh, nggak usah. Oke ya, tentang online kalau gitu subscribe aja deh ke channel saya. Saya lihat yang nonton belum pada subscribe nih. Makasih banyak udah subscribe. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Thank you. Ini baru ya, tapi modelnya lawas. Lawas juga harus emang. Keren nih, anak muda tapi selera lawas loh. Aduh.